Pemirsa, diduga berselingkuh, sepasang ASN digerebek ibu-ibu di Bangkalan, Madura. Dugaan perselingkuhan bermula ketika pelaku mengirim pulang istri dan anak ke rumah mertuanya dengan alasan hendak isolasi mandiri karena COVID-19. Sejumlah ibu-ibu melampiaskan emosi mereka pada seorang perempuan yang keluar dari sebuah rumah di Bangkalan, Madura. Diduga perempuan berkerudung biru ini selingkuh dengan ASN berinisial HB yang menjabat sebagai kepala seksi di Pemkab Bangkalan. Dugaan perselingkuhan bermula ketika HB mengirim pulang istri dan anaknya ke rumah mertuanya dengan alasan hendak isolasi mandiri di rumah karena COVID-19. Namun menurut warga, HB justru memasukkan perempuan lain ke dalam rumah itu. Karena sudah terlalu sering bikin resah warga, akhirnya bermusyawarah dengan RT-nya untuk menggerebek. Tadinya tidak mengaku kalau ada wanitanya di dalam. Ada orang yang menyaksikan, saksilah istilahnya, bahwa ada yang masuk. Ya, saya terpaksa masuk lagi, parani lagi ke rumah. Warga sekitar juga memberi sanksi sosial dengan menempelkan tulisan-tulisan di depan rumah pelaku. Dari Bangkalan, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Sepasang muda-mudi terekam kamera CCTV berbuat mesum di masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, mereka juga membobol kotak amal dan menggasak seluruh uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Dari rekaman kamera pengintai CCTV, dua orang pasangan muda-mudi melakukan aksi tak terpuji di Masjid Nurul Ihsan, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan saat masjid sepi usai jemaah salat zuhur. Tak hanya bermesraan, keduanya lalu membobol beberapa kotak amal dan menggasak uang yang ada di dalamnya. Kejadian kira-kira setelah sholat duhur. Sholat duhur? Sempat duhur ya Pak ya? Iya. Sempat sholat? Sempat sholatnya di situ. Sempat ngaji juga? Sempat ngaji juga? Ya ngaji. Pencurian kotak amal sudah kedua kali terjadi di Masjid Nurul Ihsan dan sudah dilaporkan ke polisi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Akibat hujan deras dan angin kencang, sebuah pohon setinggi 12 meter tumbang dan menimpa pengendara motor di Jalan Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta, Minggu malam. Korban mengalami luka ringan, namun sepeda motor korban hancur. Beginilah kondisi pohon beringin setinggi 12 meter dengan diameter 40 cm yang tumbang di Jalan Raya Bogor, kilometer 19, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu malam. Sejumlah petugas dari Sudin Pertamanan Jakarta Timur berusaha memotong pohon yang menutupi badan jalan. Pohon beringin berusia 5 tahun ini tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang sore tadi. Seorang pengendara sepeda motor yang melintas sempat tertimpa pohon dan beruntung korban hanya mengalami luka ringan, namun sepeda motor korban hancur. Korban langsung dibawa petugas ke rumah sakit terdekat. Pemirsa, olah tempat kejadian perkara digelar di lokasi pengerusakan truk oleh seorang pengendara minibus di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Sopir truk yang menjadi korban dihadirkan di lokasi bersama saksi kunci. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Egy Sayana, sopir truk yang menjadi korban pengerusakan, turut dihadirkan ke lokasi bersama saksi kunci Ngadiono. Saksi sempat melihat kendaraan minibus memotong laju truk trailer yang berjalan di lajur kiri. Namun pengemudi minibus menghentikan kendaraannya dan langsung memukuli sopir truk. Nah, pertama sih dari sana tuh mobil bapak ini, ya. Terus dipotong sama mobil Pajero. Nah, mobil Pajero miring, terus dia keluar membawa tongkat. Nah, stick tongkat itu ngebukul sopir ini, terus saya pisahin lompat-lompat. Peristiwa penyerangan truk terekam dalam video amatir. Seorang pengendara SUV merusak kaca truk kontainer dan menganiaya sopir di Jalan Yosudarso, Sunter, Jakarta Utara. Pengemudi SUV diduga emosi karena tidak terima diklakson oleh pengemudi kontainer. Sejumlah warga berupaya melerai keributan tersebut. Akibat peristiwa ini, supir truk luka ringan dan melaporkan insiden ini ke polisi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.
Sebuah truk trailer menabrak masjid dan rumah di pinggir jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kendaraan syarat muatan itu melaju keluar jalur untuk menghindari kemacetan di depannya. Sebuah truk trailer bermuatan 36 ton produk makanan ini menabrak pagar masjid dan rumah di Desa Beji, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Minggu sore. Kecelakaan bermula saat trailer yang dikemudikan Suwarno melaju dari arah Jawa Tengah menuju Tuban Kota. Sesampainya di lokasi kejadian terdapat penumpukan kendaraan saat hendak memasuki gang. Sopir trailer berusaha menginjak rem, namun kendaraan tetap melaju kencang. Untuk menghindari tabrakan, sopir trailer mencoba banting setir ke kiri. Akibatnya, trailer keluar jalur menabrak pagar masjid dan juga rumah warga. Gimana? Saya banting ke kiri. Banting ke kiri, menghindari apa itu? Menghindari orang. Menghindari orang. Iya. Terus nabrak apa ini, Pak? Nabrak ini tembok, pagar masjid sama rumah itu. Ini muat apa, Pak? Muat nilai Dari mana mau kemana? dari Jakarta mau ke Ngoro, kawasan Ngoro Mojokerto. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat tersendat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pencuri kotak amal masjid di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saat digerebek, tersangka tengah asik menghisap sabu yang ia beli dengan uang hasil curian. Aparat Satreskrim Polres Tebing Tinggi menggerebek sebuah kamar hotel di Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang dijadikan lokasi persembunyian Dodianto alias Dod, pelaku pencurian kotak amal masjid. Saat ditangkap, pelaku tengah mengkonsumsi sabu. Penangkapan pelaku setelah polisi menerima laporan dari pengurus Masjid Asyuhada, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, yang sudah beberapa kali kehilangan uang beserta kotak amalnya. Berbekal rekaman CCTV, petugas akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Melakukan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah melaksanakan pencurian kotak amal 3 kali di tempat kejadian yang berbeda dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan disalahgunakan untuk membeli narkoba. Guna pengusutan lebih lanjut, tersangka diamankan di Mapores Tebing Tinggi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Jakarta Timur tewas terbakar akibat laptop yang sedang dicas meledak. Ledakan diduga akibat hubungan arus pendek listrik saat pengisian ulang baterai. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur berupaya memadamkan kobaran api di sebuah rumah yang berada di Jalan Pelita, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kondisi rumah yang berada di gang sempit menyulitkan proses pemadaman. Seorang penghuni rumah yang diketahui bernama Ahmad Yasin ditemukan tewas di depan kamar mandi. Diduga korban saat kejadian sedang tertidur hingga tidak mampu menyelamatkan diri. Api muncul diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari sebuah komputer jinjing atau laptop yang sedang dicas. Karena mungkin dia waktu itu naruh laptopnya mungkin di kamar tidur, dan sedangkan di sebelum bed itu kemudian terjadi panas, Pak. Karena konslet panas sehingga kamar tidurnya terbakar. Api bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil kebakaran diturunkan. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk otopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.